Shalom Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, baik yang buat Bapak Ibu yang beribadah di gereja maupun di rumah. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan penegasan warta bagi kita sekalian. Pertama-tama, majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat Bapak Ibu di Minggu Advent yang pertama, tanggal 29 November 2020. Yang akan melayani kita pada pagi hari ini adalah hamba Tuhan kita, Bapak Pendeta Pancincet MTH, dengan judul Kristus akan datang kembali, berjaga-jagalah, yang terambil dari Markus 13 ayat 24 sampai 37. Informasi gereja yang pertama, pemilihan kemajelisan periode 2021-2024. Setelah melalui tahapan pemilihan berikut ada 10 nama-nama calon penatua Gereja Kristus Sarwa Permai periode 2021-2024. Pertama, Bapak Binsar Pasaribu, kedua Bapak Aman Bultom, ketiga Saudari Elizabeth Kesia Hormate, keempat Ibu Grace Mariani Pitoy, kelima Saudari Wiriski Wilistia, keenam Saudara Kristian Nugraha, ketujuh Bapak David Purba, kedelapan Bapak Jidit Halomuan Napitupulu, kesembilan Bapak Ariston Patiasina, dan kesepuluh Ibu Triani Guru Binting. Berdasarkan tata gereja Kristus bab 12 pasal 46 ayat 5 butir 6 sampai 10, batas pengajuan keberatan telah lewat. Maka ke-10 calon penatua ini akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu pembinaan tingkat sinode. Informasi gereja yang kedua, kolekte khusus Natal. Dalam rangka menyambut dan mempersiapkan Natal, maka dalam setiap ibadah minggu akan ada satu kantong kolekte tambahan untuk dana Natal 2020. Mohon dukungan dari Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Total dana yang dibutuhkan sebesar 24.362.000, sedangkan saldo sampai tanggal 22 November 2020 sebesar 6.507.000. Update berkala database jemaat. Dalam rangka pemutahiran database jemaat se-sinode Gereja Kristus, maka Gereja Kristus Sarwa Permai akan melakukan update data jemaat via telepon atau form elektronik mulai tanggal 1 sampai dengan 30 November dengan tim admin sekretariat mengirim Google Form dan akan menghubungi Bapak Ibu dan saudara-saudari via WhatsApp, handphone atau telepon. Mohon kesiapan dan kerjasama dari jemaat atau simpatisan untuk dapat mengisi dan memberikan data terbaru yang akurat. Rapat koordinasi teknis atau rakornis, majelis dan badan pengurus bagian Gereja Kristus Sarwa Permai akan mengadakan rapat koordinasi teknis atau rakornis untuk membahas program pelayanan GKSP yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember tahun 2020 pukul 9 sampai 12.30 WIB via Zoom meeting, dan diwajibkan kehadiran dan keikutsertaan dari seluruh rohaniawan, majelis, calon majelis 2021-2024 dan utusan, minimal 2 orang dari setiap DP bagian. Atestasi keluar sesuai dengan permohonan dan prosedur tata gereja. Atestasi keluar atau pindah keanggotaan jemaat atas nama Saudara Afan Rioterik, tujuan Gereja Kristen Indonesia atau GKI Pamulang, efektif per tanggal 19 Maret 2020. 19 November 2020. Untuk laporan keuangan, saldo dana kasih tertera di warta, saldo persembahan misi juga tertera di warta, dana pastori tertera di warta, saldo gerakan sapas tertera di warta. Untuk laporan keuangan kas jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai, update per 22 November 2020, total penerimaan sebesar 3.168.000, sedangkan pengeluaran sebesar 1.931.000, sehingga saldo sebesar 7.407.000
Rp70.835. Terakhir, segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kepada Ibu Farida atau yang kita kenal dengan Ibu Sianipar dan Bapak Edilim pada tanggal 23 November, Bapak Berto Sahul Silawane dan Ibu Hana Yuliana atau Ibu Edilim tanggal 25 November, Bapak Rio Madison Amos tanggal 26 November, dan Saudara Filipi Dian Pramana tanggal 27 November. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pembacaan warta bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah Advent 1 adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah Minggu Advent pertama ini terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian nas pembimbing. Kita memuliakan Tuhan dengan pujian, biar bumi akan berlalu. Hukum Tuhan bagi kita terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 8.
1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Juru Selamat, ketika kami diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan, kami tidak dapat menghindari, kami tidak dapat mengelak. Hidup kami terbuka, transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada bagian sudut kehidupan kami satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau tahu sepanjang minggu yang kami lewati, bagaimana pikiran kami, perasaan kami, perbuatan tingkah laku kami, perkataan kami terhadap sesama kami. Tuhan, ketika kami tidak hidup sesuai dengan maunya Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah kami sentiasa boleh menyadari bahwa kami ada dalam keadaan berdosa. Ampunilah kami, Engkau tidak menolak anak-anak-Mu yang sungguh dengan penyesalan menyadari dosa dan mau meninggalkan, dan Engkau memberikan pengampunan yang limpah. Biarlah pengampunan yang kami terima daripada Tuhan, hidup kami lebih giat lagi, lebih serius lagi, dan hidup selalu takut akan Tuhan, selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat berdiri. Bagi kita yang telah mengampuni dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mengampuni, mendamaikan kita dengan dirinya, maka kita pun saling mengampuni satu sama lain. Mari kita saling memberikan salam damai dengan kedua tangan kita di dada kepada sama. Tuhan telah mengampuni kita, kita juga boleh saling mengampuni. Biarlah kita menaikkan pujian seperti yang Engkau inginkan.
Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami, terarah pada pembacaan firman dan mendengarkan penjelasannya. Roh Kudus mendampingi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga umat-Mu yang mengasihi Engkau, yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat mengerti dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sebagai bukti kasih dan ketaatan kami kepadamu Tuhan. Firman yang kami dengar juga kami hidupi dalam kehidupan kami. Bicara pada kami Tuhan, semua kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-13. Markus pasal 13 saya akan membacakan untuk kita dari ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatnya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, yang di gereja maupun yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, semuanya sehat dan sukacita. Tetap kita boleh beribadah sesuai dengan jadwal, dan tiap minggu kita boleh antusias meskipun di tengah pandemi yang masih melanda dan ada kekhawatiran dan rasa takut. Tapi kita harus selalu dekat dengan Tuhan, tetap menjaga kesehatan kita dengan menerapkan protokol kesehatan, dan kita tahu bagaimana harusnya taat kepada Tuhan dan juga taat kepada aturan pemerintah. Tema kita minggu ini, Kristus akan datang kembali, berjaga-jagalah. Kita tahu minggu ini kita memasuki masa Advent, yaitu Advent yang satu. Sebelum kita merayakan Natal, biasa ada 4 minggu masa Advent, yaitu Advent itu adalah
kata Advent dari bahasa Latin itu penantian. Apa yang kita nantikan? Yaitu kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang waktu di tema hari ini ya. Advent itu ada penantian mengingat kembali akan Yesus yang datang pertama lahir sebagai bayi di Bethlehem ya. Tapi kita juga harus menyiapkan diri kita menyongsong menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan lagi sebagai juru selamat yang kita rayakan hari kelahirannya Natal, tapi sebagai raja dan hakim yang akan menghakimi setiap orang. Di mana dalam firman Tuhan diberitakan oleh Yesus dalam perumpamaan, seluruh umat manusia akan dikumpulkan dalam dua kelompok. Apa ada yang termasuk ilalang apa gandum? Apakah yang siap menanti dia dan tidak siap menantikan dia? Apakah lima garis bijaksana atau 5 garis bodoh? Atau ketika hakim memutuskan dakwaan terakhir, apakah kelompok termasuk domba atau termasuk kambing? Kita hanya di mana? Kita tahu Yesus adalah gembala domba-dombanya. Kita harus memposisikan diri sebagai domba. Advent pertama mengingatkan kita harus juga terus dalam penantian sampai kita mempersiapkan diri itu mengenang kembali hari kelahirannya. Kita juga harus menyiapkan hati kita untuk siap menanti kedatangan. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu sudah kebenarannya sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di next year. Telah dikhotbahkan Yesus khotbah di tentang akhir zaman di Matius 24:25 dan juga di Markus yang kita baca di pasal 13. Telah dinubuatkan oleh Yesus hal-hal eskatologis yang akan datang. Jadi jelas bahwa ditegaskan kembali ketika Yesus naik ke surga dan bisa rasul. Dan juga dalam surat-surat para rasul juga mengingatkan agar kita harus setia, berjaga-jaga, kita menanti kedatangannya dengan tekun dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga berkenan. Setelah itu akan terjadi pemisahan antara umat pilihan. Kita tahu bahwa di Markus 13 kita baca bahwa kengerian itu terjadi. Dikatakan ayat yang ke-24. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan berguncang. Terjadi kekacauan kosmis dalam dunia ini. Tidak yang tadinya teratur jadi tidak teratur. Kacau balau. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Dan setelah itu terjadi pemisahan. Itu di Markus 13. Akan terjadi pemisahan antara umat pilihan dengan mereka yang diselamatkan atau yang akan mengalami siksaan. Dijelas sekali. Apakah kita termasuk yang bagaimana gitu kan nantinya. Ada kontradiksi betapa ngeri mereka yang masuk dalam siksaan kekal. Sebagian berbahagia orang yang percaya meskipun mengalami penderitaan siksaan. Kita dikecam, kita dikejar-kejar, kita ditakut-takuti atau dibenci. Yesus katakan, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, jangan pernah menyangkal Tuhan. Ini sebenarnya penghiburan secara eskatologis bagi umat Tuhan, menyatakan bahwa hari itu akan tiba. Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut hari itu? Tuhan Yesus berulang-ulang berkata, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Yesus mengulangi sampai 3 kali betul-betul. Berarti sesuatu yang serius, yang tidak main-main. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia datang juga untuk menderita, untuk mati di kayu salib, dan akan bangkit kembali. Dia juga tidak hanya ngomong sekali. Dia berulang-ulang Injil mencatat 4 kali berulang-ulang supaya para murid ingat dan tidak lupa. Maka perlu ada pembacaan firman Tuhan, perenungan setiap hari supaya kita ingat akan firman Tuhan. Hati-hati dan berjaga-jagalah. Yesus mengulang. Berarti sikap menghadap kedatangan kedua kali. Kita tahu itu kebenaran yang dinyatakan, yang akan terjadi. Dia dan pasti. Dan sebagaimana sikap manusia. Ada 2 sikap manusia dalam menyikapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu ada yang antusias, ada juga yang masa bodoh. Antusias, mereka mencari tahu kapan Yesus akan datang kedua kali. Maka banyak seminar-seminar akhir zaman ya,
Oh, orang menyimpulkan dari kitab ini, dan sekian gitu. Saya masih ingat beberapa tahun lalu ada jemaat yang menganggap Yesus sudah dekat dan mau datang. Dia datang pas lagi ibadah, yang jalan ibadah lagi datang ibadah. Apalagi ada ramalan tentang bulan darah ya, blood moon itu dan sebagainya. Jadi tahun itu sekitar September akan terjadi, Yesus akan datang, makin giat lagi. Tapi ternyata belum datang juga. Yesus tidak menjelaskan kapan dia datang. Setiap saat dia juga siap. Kita pernah nggak, misal kita naik pesawat atau bus gitu ya, atau kemana tujuan, atau kita nggak tepat waktu, kita ketinggalan pesawat. Itu masih ya, ada aturan gitu ya, harus tepat waktu. Tapi ini masalah nggak dikasih tahu waktunya, jamnya kapan, tahun dan hari apa gitu ya. Berarti kita harus siap sedia dalam kehidupan kita. Orang yang antusias berusaha untuk mencari tahu, jelas ya, cari ramalan dan sebagainya, ikuti seminar ini. Dan juga ada yang rajin ibadah, kapanpun dia sudah datang, aku udah siap. Dan juga bukan penantiannya masih, tapi mau bergiat dalam apa yang benar Alkitab ya. Yesus memberikan talenta karunia bagi setiap orang yang percaya, itu difungsikan dalam kehidupan melayani sembari kita menanti kedatangan Yesus ya saudara. Sebelum Yesus datang kedua kali ada masa kesabaran Allah, ada batas kesabaran Allah. Ketika Yesus datang kedua kali, batas kesabaran sudah tidak ada. Sekarang masih ada waktu, kita bergiatlah. Ada masa bodoh, Yesus tidak mungkin datang, dari dulu juga dia dibuatkan. Maka Petrus mengatakan, Yesus tidak datang bukan karena Tuhan lupa janji. Justru masa kesabaran Allah, supaya dia ingin semua orang bertobat dan percaya pada Yesus Kristus. Orang menunggu jadi tidak percaya, jadi apatis. Yang mungkin udah bosan menunggu, lalu hidup terlena dengan keadaan dunia ini. Ya banyak orang kan, kapan sih dia ingat Tuhan? Ada orang disebut Kristen napas ya, ingat Tuhan ketika Natal, ketika Paskah gitu. Tapi setiap saat kita harus ingat Tuhan. Saya yakin ya jemaat kita GKSW nggak ada yang Kristen napas ya. Kita setiap saat kita cinta Tuhan. Tiap minggu kita doa ibadah, betul tidak Bapak Ibu? Ya di rumah betul tidak? Nah, kalau ada yang malas-malas di ibadah saling mengingatkan. Ya seperti Yesus datang saat kita lagi kusuk beribadah. Kalau kita nggak beribadah bagaimana? Akan tertinggal. Kalau kita baca di Matius ya, 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 tertinggal. 2 orang di pengirikan, 1 diangkat, 1 tertinggal. Yang diangkat jelas yang beriman, yang tertinggal justru yang tidak sungguh-sungguh imannya dalam Yesus Kristus. Ya kita tentu memiliki sikap yang antusias. Apalagi pandemi ini, kita nggak bilang saya akan sehat besok, bisa aja terpapar. Saya akan sehat besok, akan terus melayani. Bisa aja ini hari adalah my last sermon ya, mungkin terakhir ya, bisa aja gitu kan. Jadi kenangan pada saya itu hanya hari terakhir, kita nggak tahu kan. Apalagi angka yang 2 hari lalu 5.828 ya, begitu memuncak. Bisa saja terjadi klaster yang kedua gitu ya. Maka setiap kita diingatkan, bukan hanya soal kita taat protokol kesehatan saja, tapi juga siapkan iman kita. Coba Tuhan berkehendak dengan kita terpapar atau tidak gitu ya. Ya Tuhan bisa menjemput kita kapanpun. Hari Tuhan, bukannya Yesus datang kedua kali, tapi hari Tuhan juga berlaku ketika Yesus menjemput kita untuk tinggal dalam kekekalan. Karena hidup di dunia hanya sementara. Ketika Yesus datang kedua kali, ya, ada kelompok gadis bijaksana selalu siap sedia. Ada kelompok gadis bodoh yang tidak siap. Ya, ini jelas bahwa akan terjadi demikian dalam kehidupan kita. Ada gambar yang tadi ya, yang domba ya, selanjutnya gambar tadi. Yang kambing domba dan gandum dan sebagainya. Nah, ketika Yesus datang kedua kali, kita termasuk ilalang atau gandum. Yesus katakan kepada pengerja, jangan cabut ilalang di antara gandum, nanti tercampur ikutan. Itu tampak dari kejauhan itu mirip gitu kan. Tapi yang menentukan ketika hari panen, maka akhir zaman akan terlihat yang ilalang gimana ya, mungkin bunga juga warna putih, gandum juga keluar juga warna putih gitu ya nantinya. Tapi justru akan terpisahkan bahwa yang ilalang akan diikat, dilemparkan ke dalam api dan gandum masuk ke dalam lumpur. Orang yang tidak siap ibarat gadis yang bodoh. Kapan sih santai-santai sampai tidak siapkan minyak? Tapi yang gadis bijaksana sama siap sedia minyaknya.
ketika pengantin laki-laki datang. Yesus itu Raja segala raja yang akan datang menghakimi manusia. Dan lima bijaksana, garis bijaksana itu siap menyongsong pengantin laki-laki. Kita juga harus siap sedia. Hidup kita dipimpin Roh, akan diberikan kepekaan untuk menjauhi dosa, untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita tahu di akhir zaman dunia sedang menuju pada kehancuran, orang jahat semakin jahat, kasih kebaikan orang akan dingin. Kita jangan sampai terjadi demikian dalam kehidupan kita. Ketika hakim yang agung itu, hakim segala hakim, memberikan putusan seadil-adilnya tanpa songgokan, bukan membela yang bayar ya. Tapi Tuhan tahu isi hati manusia. Manusia tidak bisa bersandiwara depan Tuhan. Keputusan akhir Tuhan jelas. Kita sebagai domba atau kita sebagai kambing. Tentu orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya pada Yesus, kita adalah domba-dombanya. Masalahnya, kita sering terhilang di tengah kegelapan dunia. Mari kita taat pimpinan Tuhan. Dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka, dan juga mengenal diri suara kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana caranya kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita bersyukur, kita mempertahankan iman kita berhati-hati, tidak sembarang gunakan kehidupan kita. Itu bukan sesuatu yang mudah ya. Gampang diomongin, gampang kita ingatkan orang, tapi tidak mudah karena kedagingan kita. Yesus katakan, roh menurut tapi daging lemah. Iblis selalu menanti kelemahan kita, kelengahan kita untuk menjatuhkan kita, berkeliling sampai seperti singa mengamuk, mencari orang yang siap berterang. Dan juga datang Yesus dirahasiakan, hanya Bapa yang mengetahui. Lalu Tuhan Yesus ini menghibur, menguatkan umatnya yang dalam kesukaran, ancaman bahwa pada akhir zaman anak manusia, juru selamat kita Yesus Kristus datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya sebagai Raja atas segala raja dan akan mengumpulkan umatnya. Kita termasuk kumpulan umat yang boleh dijemputnya. Dikatakan dunia akan tunduk di bawah kuasa Yesus Sang Raja Penyelamat. Oleh sebab itu umat Allah jangan sampai mundur imannya atau hidup dalam keputusasaan meskipun mengalami kesusahan dalam kehidupan kita. Penghiburan teologis ini diikuti dengan perintah Yesus untuk selalu hidup hati-hati, berjaga-jaga. Ada tanggung jawab, kita waspada, selalu berjaga-jaga, tidak sembarangan, selalu berada dalam jalan Tuhan, hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan. Kendala kita yang lemah kalau dikuatkan, kita menghibur, Tuhan menghibur kita. Sedangkan yang melayaninya harus juga terus melayani agar dapati hambanya, menjadi hamba yang baik. Kapanpun Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita boleh sempat melayani Dia lah. Yang melayani teruslah melayani. Kita pernah gagal, kita terus memperbaiki diri. Bagi kita harus yakin sesuai dengan firman Tuhan bahwa Yesus memang akan datang untuk kedua kalinya. Kedatangannya sudah dekat menurut ukuran waktu Tuhan ya. Hanya Bapa yang tahu. Maka di Matius maupun di Markus kata tentang hari itu, hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus kedua kali. Kita berjaga-jaga. Ya, dalam khotbah tentang akhir zaman diuraikan dengan begitu jelas juga di Matius bahwa ketidaksiapan manusia, ada yang tidak siap karena tenggelam dalam kesibukan sehari-hari. Ada yang indikasi bahwa mereka dikatakan terlibat dalam kegiatan cara lahiriah ya, mereka lupa hal-hal rohani. Makan dan minum, kawin dan mengawinkan, kalau kita baca di Matius. Dan dikatakan seperti zaman Nuh sudah memberitakan tentang penghukuman Tuhan. Nuh membuat batra, tidak ada yang percaya kecuali keluarganya. 3 anaknya dan 3 mantunya dan istrinya, 8 orang. Ketidakpercayaan orang-orang pada zaman Nuh karena mereka terpaku pada keseharian. Mereka terhanyut terbuai dengan arus dunia ini. Kesibukan bisa membuat kita juga lupa kehidupan rohani kita, lengah dan tidak siap. Maka harus ada keseimbangan, balance antara aktivitas kerja kita dan juga kerohanian kita juga harus kita jaga. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kedatangan Kristus terjadi tanpa kita duga. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus Tuhan tahu siapa kepunyaannya.
Paulus kata, "Ku tahu kepada siapa aku percaya." Menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, jelas hari itu akan tiba. Bukan omong kosong, tidak dapat diketahui waktunya. Dan bagian lain digambarkan sebagai pencuri yang datang tanpa diketahui tuan rumah. Kedatangan tidak kita duga, harus siap sedia. Saudara kasih Tuhan Yesus, berjaga-jaga berarti ada tanggung jawab dan tugas dalam hidup kita masing-masing. Yang harus kita lakukan adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Baca Alkitab, ada jam doa kita, waktu beribadah. Kita hidup kudus di tengah dunia yang tidak kudus ini. Kita agar kedatangan yang kedua kali kita tidak bercacat dan tidak bernoda. Hidup di pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita untuk memuliakan Tuhan, mentaati kehendak Kristus. Kita giat dalam pekerjaan Tuhan, bukan penantian pasif. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kembangkan spiritualitas kita, bukan ritualitas. Ya, ritual, kegiatan-kegiatan, aktivitas penting, tapi spiritualitas kita harus berbangun, terjaga. Semakin kita dekat dengan Tuhan, agar kita kuat menghadapi godaan. Terus membaharui diri kita, bertambah mengasihi Tuhan, bertumbuh mencapai kesempurnaan serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita. Kita fokus pada tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan senantiasa. Meskipun di tengah pandemi COVID, kita nanti bisa memuliakan Tuhan. Masih bisa berdoa, masih bisa peduli, bisa menolong sama, beda doa maupun dengan upaya-upaya lain. Tuntaskan perjalanan iman kita di tengah gejolak yang ada. Kita bersandar pada pertolongan Tuhan. Kita selalu berjaga-jaga karena waktunya tidak pernah tahu. Dalam masa Advent ini, kembali kita diingatkan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sampai kita mempersiapkan untuk merayakan hari kelahirannya. Kita diingatkan, Ia pasti akan datang kembali mengangkat kita untuk masuk dalam kekekalan abadi bersama. Mari kita menyiapkan diri kita ingatkan orang lain, keluarga kita juga siap sedia. Kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan kembali boleh menjemput kita. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Biarlah kita boleh berbahagia pada waktu itu. Kalau sampai hari ini kita masih menderita kesusahan dan sebagainya penderitaan, kuatkanlah, saling menguatkan iman kita. Tetap teguh bahwa hari itu akan membebaskan kita dari semua penderitaan. Kita akan bersama Tuhan dan kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk ke doa sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk hidup kami masing-masing agar di tengah dunia yang penuh dengan persoalan ini, hidup beriman kami senantiasa kami boleh kuat menghadapi segala gejolak, tetap hidup seturut firman Tuhan agar kami mentaati kehendak Tuhan. Saat itu Tuhan kami berdoa Tuhan untuk GKSP akan mengadakan rapat akordis untuk pada hari Sabtu tanggal 5 Desember. Kami berdoa via Zoom meeting biarlah semua aktivis perwakilan dapat mengikuti dan juga teman-teman terpilih sebagai penatua di periode yang akan datang juga dapat bergabung sehingga kami dapat bersama-sama boleh membicarakan untuk apa yang harus kami lakukan dalam program gereja di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang ulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Farida, Bapak Ediling, Bapak Berto, Ibu Hana Yuliana, Bapak Rio Madison Amos, dan juga Saudara Philip. Dia bertambah usia saudara kami senantiasa semakin dewasa dan semakin dipakai Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dan juga mendukung pekerjaan Tuhan dan talenta karunia. Yang berdoa di jemaat yang sakit, yang dalam pengobatan maupun dalam perawatan Tuhan memberkati. Apapun kondisi jemaat Tuhan di tengah sakit yang dialami, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan untuk orang tua dari penatua Mahema Tambu Golong yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan papa mamanya Tuhan. Dan hamba-Mu sudah pulang ke kampung halaman untuk menengok orang tuanya dan saat itu juga sudah bersama-sama kami dalam ibadah. Tuhan juga pulihkan kedua orang tuanya dari kesehatannya Tuhan. Boleh pulih kembali seperti semula, dapat melaksanakan aktivitas kegiatan mereka dan juga ibadah dengan baik.
Dan juga berdoa Tuhan, setiap kami yang hadir maupun setiap kami yang ada di rumah, yang kami memiliki pergumulan apapun juga, baik masalah pekerjaan, usaha, pendidikan anak, ekonomi dan keluarga, pasangan hidup dan yang rindu memiliki keturunan. Engkau tahu pergumulan kami Tuhan. Kalau kami datang pada Tuhan dengan tekun, tanpa putus asa, Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti, mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian untuk gedung GKSP untuk proses izin dan juga pembukaan kembali, dan juga berdoa Tuhan untuk langkah-langkah selanjutnya, untuk surat-surat dan sebagainya, dan juga untuk keuangan aset gereja dan sebagainya Tuhan, dan pengurusan dalam masalah dan sebagainya. Tuhan juga menolong agar kami bersama-sama sehati mendoakan dan juga bersama-sama untuk menyelesaikannya dengan bijak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga penutup bangsa negara kami, untuk para pemimpin pejabat di NKRI ini, situasi ekonomi, politik dan keamanan, Tuhan anugerahkanlah keamanan bagi negeri ini agar tidak tercabik-cabik dengan orang-orang yang memaksa kehendak dengan kekerasan dan sebagainya. Tuhan juga mengingatkan agar negara kita berdiri teguh. TNI Polri Tuhan menolong agar selalu ada kesiapan dalam mendukung pemerintah ini dan juga bersama rakyat menjaga negara ini Tuhan. Di tengah pandemi virus corona yang terus meningkat, Tuhan juga berikan bijaksana bagi instansi terkait untuk menangani dengan baik. Juga masyarakat, baik di kota maupun di desa, tetap menyadari bahwa virus corona itu nyata dan bisa mengancam siapapun juga, agar juga sentiasa tidak mengabaikan protokol kesehatan. Bagi kami semua, Tuhan juga memberkati, Tuhan memberkati pelayanan GKSP, para aktivis, anak-anak muda, guru-guru sekolah minggu, dan juga penatua-penatua aktivis BB bagian-bagian, Tuhan memberkati kami. Kami sentiasa boleh bersemangat di tengah pandemi, tetap mengandalkan Tuhan, dan juga ke depan kami dapat melayani Tuhan meskipun pandemi belum berakhir. Mungkin sampai tahun depan juga kami tetap ingat akan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dari satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedang kita berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima mengatakan demikian,
Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian pengantar persembahan yang kita akan berikan ke rumah Tuhan, yang tadi terambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Bapak Ibu, hari ini kita mengantarkan persembahan kita terdiri dari 3 kantong kolekte. Kantong yang berwarna hitam untuk kas gereja, untuk kantong berwarna biru untuk pastori, dan yang kantong berwarna merah untuk dana Natal kita tahun 2020 ini. Bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang beribadah di rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut, yaitu pertama bisa mentransfer via bank BCA atas nama Satriani Sinukaban dengan nomor rekening 0710 0959 06, atau uang persembahan tunai dapat dimasuk ke dalam amplop, kemudian di masing-masing keluarga nanti sore bisa diantar, diserahkan ke rumah ibadah di gereja ini dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia. Tepatnya waktunya nanti jam 17, jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Kami dari kemajelisan menunggu persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah dipisahkan dari rumah. Mari kita antar persembahan dengan pujian syukur kepadamu, ya Allah. Terambil dari NKB 133, baik yang pertama dan ketiga. Syukur padamu, ya Allah. Syukur
kita doakan bersama kita. Tuhan, kami panggil Engkau ya Bapa. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Tuhan, sebagaimana firman-Mu kami boleh melaksanakannya, kami mau berjaga-jaga melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam pelayanan kami hari ini, hari lepas hari, biarlah Tuhan yang menumbuhkan iman percaya kami. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Baik kami yang ada di rumah ibadah ini, Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu, Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan, agar kami yang mendengarkannya boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan hari lepas sehari. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biar firman itu boleh menumbuhkan iman percaya kami selalu, agar kami juga boleh diselamatkan. Karena itulah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Pan, untuk kami dengar, baik yang kami ada di dalam rumah ibadah di gereja ini, maupun jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah melalui online atau virtual, melalui mass media di rumah masing-masing. Kiranya Engkau juga memberkati peralatan-peralatan yang digunakan, sehingga firman Tuhan terus hidup dan dimengerti oleh jemaat-Mu yang mendengarkannya, yang membacanya di hari ini. Tuhan Yesus, di pagi menjelang siang hari ini, sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, kami bawa persembahan kami ke rumah Tuhan, baik yang saat ini mengumpulkan melalui kantong-kantong kolektif, maupun jemaat-Mu yang akan mengantarkannya nanti sore, atau melalui transfer ke rekening bendahara gereja ini. Kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan berkati setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu, sehingga persembahan yang hari ini boleh kami kumpulkan dapat mempermuliakan nama Tuhan saja. Kau berkati para majelis yang mengelola dana-dana persembahan ini Bapak, agar dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dengarkan dan kabulkanlah doa permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, kepada kami yang baik. Jadilah saksi Kristus yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Pujian bersiap menanti kedatangan Tuhan. Terima kasih.
berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.